kemudian gue mau berbagi pengalaman gue selama mengikuti SIMAKUI tahun kemarin, tahun 2019, dimana SIMAKUI atau tempat yang gue pilih untuk melaksanakan ujian SIMAKUI ini terletak di Bandung, karena letaknya agak dekat dengan kota gue tinggal, yaitu Karawang. Karawang ke Bandung sekitar 2 jam lebih untuk ke sana. Di mana gue memilih tempat bernama SMK, atau gue lupa nama SMK-nya, tapi terletak di depan SMA 8 Bandung. Nah, gue SIMAKUI pada hari Minggu, dilaksanakannya pada hari Minggu. Honestly, perlu teman-teman ketahui bahwa gue mengikuti SIMAKUI ini tanpa persiapan apapun, cuma berbekal dengan doa dan pengalaman ujian TBK sebelumnya. Gue gak belajar soal-soal SIMAKUI, tetapi gue cuma ngebahas soal-soal SBM saja tahun-tahun sebelumnya, sekitar ribuan soal SBM, tetapi gue tidak menyentuh yang namanya soal SIMAKUI. Karena gue sudah diterima di SBMPTN, yaitu pilihan kedua di ITS Teknik Kimia, gue mengikuti SIMAKUI ini dengan tidak adanya beban atau cuma iseng-iseng aja, guys. Perlu teman-teman ketahui. Tapi karena gue mengerjakan soal SIMAKUI ini tanpa beban, seakan-akan gue seperti mengerjakan soal biasa gitu, soal SMA atau soal ujian harian di SMA. Soal SIMAKUI tahun kemarin, tahun 2019, terbagi 2 sesi, ada sesi pagi dan sesi siang, di mana sesi pagi ini khusus untuk program Saintek dan sesi siang untuk program Soshum. Nah, gue kan Saintek, berarti pagi. Nah, di pagi juga terbagi dua sesi, 2 term. Yang term pertama untuk mengerjakan soal-soal Saintek seperti matematika IPA, fisika, kimia, biologi, dan setelah itu mengerjakan kemampuan dasar seperti matematika dasar, Inggris, Indo. Dan setelah kemampuan dasar, tahun kemarin itu baru diberlakukannya itu ujian esai, yang bertujuan untuk menggali informasi tentang si peserta ini, kenapa memilih jurusan tersebut, kenapa apa tujuan peserta memilih jurusan tersebut, dan apa kontribusi atau rencana kontribusi setelah lulus dari program yang peserta inginkan. Ketahui bahwa SIMAKUI ini kan diadakan paling terakhir, di mana semua atau universitas yang lainnya sudah mengadakan yang namanya ospek universitas atau pengenalan mahasiswa baru terhadap lingkungan kampusnya. Contohnya di IPB sudah dilaksanakan pengenalan mahasiswa terhadap unitnya pada sebelum diadakannya SIMAKUI dan unit-unit lainnya. Gua pas ngikutin SIMAKUI ini cuma datang tanpa membawa peralatan kayak ujian gitu, bawa pensil, pulpen, dan penghapus. Gue cuma bawa penghapus doang, dan sedangkan pensilnya gue minjem ke teman sebelah bangku gue di pas hari hanya. Oh ya guys, untuk pengisian SIMAKUI ini kan ujian berbasis tulis atau menggunakan kertas. Teman-teman menggunakan pulpen di kertas tersebut ya. Nanti ada lembar soalnya dan juga lembar jawabannya. Nah, teman-teman mengisi lembar jawabannya menggunakan pulpen, dan nanti panitia atau pengawas akan memberikan lembar khusus untuk mengerjakan coret-coret jawabannya. Setelah dikerjakan soal SIMAKUI, nanti pada akhirnya soal yang telah dikerjakan boleh teman-teman bawa pulang
untuk disimpan atau untuk dikerjakan lebih lanjut. Gimana perasaan gua setelah mengerjakan soal SIMAK UI ini? Terbilang seperti lelah atau menghabiskan banyak energi karena sudah menghadapi soal atau menghadapi kehidupan selanjutnya setelah lulus SMA. Capek banget guys, mengerjakan soal SIMAK UI kan, menguras pikiran teman-teman atau energi teman-teman juga. Nah, oleh karena itu teman-teman sebelum menghadapi ujian SIMAK UI ini, teman-teman harus sarapan terlebih dahulu untuk mempersiapkan energi untuk menghadapi SIMAK UI. Nggak ada spesial sih selama gue menghadapi SIMAK UI ini. Gue cuma ngerjain aja, datang, kerjain, dan lupakan dan tunggu hasilnya aja gitu. Tidak ada beban yang dipikirkan oleh gue selama mengerjakan SIMAK UI, karena gue udah tenang diterima di SBM sebelumnya, yaitu di Teknik Kimia ITS. Walaupun pada akhirnya gue memilih UI dibandingkan ITS karena UI Universitas Indonesia terbaik di Indonesia. Ini teman-teman bisa milih pada saat pendaftaran, teman-teman bisa milih maksimal 6 jurusan atau 6 program studi, baik sarjana reguler, paralel maupun vokasi. Nah, gua tahun kemarin pada saat mengikuti SIMAK UI ini memilih 3 program studi, menghabiskan sekitar 400.000 biaya pendaftaran ya, dimana program yang pertama yang gue pilih yaitu Teknik Kimia reguler, yang saat ini gue sedang mengikuti kuliah di Teknik Kimia UI. Yang kedua yaitu Teknik Metalurgi dan Material. Yang terakhir yaitu Kimia Murni atau FMIPA UI. Kenapa gue milih kimia? Karena prospek kerja di masa depan, kimia ini merupakan hal yang sangat terpenting di Indonesia, di bumi. Karena apabila teman-teman mengetahui bahwa isi tubuh teman-teman itu semuanya mengandung senyawa kimia. Begitulah teman-teman. Kayaknya segitu aja deh teman-teman, pengalaman gua mengikuti SIMAK UI dan penjelasan secara detail bagaimana atau apa itu SIMAK UI dan sebagainya pada video sebelumnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga teman-teman diberikan kesuksesan untuk mengikuti segala ujian masuk PTN 2020 ini. Semoga teman-teman diterima di jurusan yang teman-teman inginkan atau impikan. Terus berdoa, terus berusaha, dan terus melakukan segala kemampuan yang teman-teman punya. Apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan dari segala hal dari gua, mohon dimaafkan. Pada video selanjutnya gua mau ngebahas tentang Teknik Kimia UI. Apa itu Teknik Kimia UI? Bagaimana sih belajar Teknik Kimia UI? Apa yang dipelajarinya? Apa prospek kerjanya? Dan sebagainya. Thanks for watching. I'll see you in the next video. Thank you.